Halo Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan Katika di Gemar Belajar Matematika. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas suatu konsep matematika yang tentunya sangat menarik, yaitu konsep gradien. Apa itu gradien dan bagaimana konsepnya? Untuk menjawab pertanyaan itu, perhatikan video ini secara seksama ya. Melalui video ini pula, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi konsep kemiringan atau gradien dan menggunakannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Nah, untuk selanjutnya, agar kalian bisa memahami terkait konsep gradien, coba perhatikan dengan seksama kedua gambar tangga tersebut. Kira-kira ada yang salah tidak ya dengan tangga tersebut? Iya benar ya, kalau kita perhatikan tangga nomor 1 itu sangat curam, sehingga kurang berfungsi dengan baik dan cenderung membahayakan penggunanya. Tidak seperti tangga pada nomor 2 yang landai sehingga terlihat aman ketika digunakan. Lantas, apa hubungan curam dan landainya sebuah tangga dalam konsep gradien? Untuk menjawab pertanyaan itu, tentunya kita harus tahu apa itu gradien terlebih dahulu. Jadi, gradien adalah suatu bilangan yang menyatakan kemiringan suatu garis lurus. Jadi, tangga-tangga pada gambar sebelumnya tadi bisa kita pandang sebagai suatu garis lurus yang bisa ditentukan nilai gradiennya. Tentunya, nilai gradien masing-masing tangga pasti berbeda karena kemiringan tangga tersebut berbeda-beda juga. Semakin besar nilai gradien tersebut, maka semakin miring pula tangganya. Nah, kemudian di sini Katika punya informasi menarik nih. Tahukah kamu negeri kanguru? Iya, Australia itu memiliki peraturan perundang-undangan untuk kemiringan suatu jalan atau lintasan. Yang pertama, kemiringan jalan untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15. Yang kedua, kemiringan tempat parkir yang aman tidak boleh lebih dari 0,25. Yang ketiga, kemiringan tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Dan yang terakhir, kemiringan trotoar bagi pejalan kaki tidak boleh lebih dari 0,325. Nah, angka-angka di sini itu menyatakan nilai gradien atau kemiringan jalan atau tangga. Jadi, proses pembangunan harus memperhatikan nilai gradien tersebut agar jalan atau tangga tetap aman ketika digunakan. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, dari mana kita bisa mendapatkan angka-angka tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetap perhatikan video ini dengan seksama ya. Untuk memperoleh nilai gradien, kita bisa menggunakan sebuah persamaan sebagai berikut. Jadi, nilai gradien bisa dinyatakan sebagai perbandingan antara selisih panjang sisi vertikal dengan selisih panjang sisi horizontal. Atau kalau dalam notasi matematika, kita bisa menuliskannya sebagai delta Y dibagi dengan delta X. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya lagi nih, yang dimaksud dengan selisih panjang sisi vertikal dan selisih panjang sisi horizontal itu yang mana sih? Untuk itu, mari kita perhatikan contoh berikut agar lebih paham. Nah, misalkan di sini diberikan sebuah grafik garis lurus sebagai berikut. Coba tentukan nilai gradiennya. Untuk memperoleh nilai gradien, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengambil dua titik sembarang yang terletak pada garis tersebut. Di sini Katika mengambil titik-titik potong dengan sumbu koordinat. Langkah selanjutnya, tinjau jarak kedua titik tersebut dari sisi tegak atau vertikal dan sisi mendatar atau horizontal. Di sini, jarak kedua titik tersebut jika ditinjau dari sisi vertikal adalah 4 satuan, maka nilai delta Y-nya sama dengan 4. Kemudian, jarak kedua titik tersebut jika ditinjau dari sisi horizontal yaitu 2 satuan, maka nilai delta X-nya sama dengan 2. Karena nilai delta Y dan delta X sudah diketahui, maka kita tinggal mensubstitusinya ke persamaan awal, sehingga diperoleh nilai gradiennya yaitu 4 dibagi 2, sama dengan 2. Cukup mudah ya untuk memperoleh nilai gradien dari sebuah garis lurus. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, coba kerjakan latihan soal berikut. Kalian bisa pause video ini sebelum mengoreksi jawaban kalian nanti. Nah, ketika anggap kalian sudah selesai ya, mari kita bahas bersama-sama. Sesuai dengan langkah-langkah tadi, di sini Katika mengambil sembarang dua titik yang terletak pada garis tersebut. Kemudian kita tinjau jarak kedua titik tersebut dari sisi tegak atau vertikal dan sisi mendatar atau horizontal, sehingga diperoleh nilai delta Y-nya yaitu 3 dan nilai delta X-nya yaitu 6. Kemudian kita gunakan persamaan awal, sehingga nilai gradiennya yaitu 3 dibagi 6 yang akan menghasilkan nilai setengah. Cukup mudah bukan?
Tentunya kalian bisa menggunakan titik lain yang berbeda, asalkan titik yang kalian ambil terletak pada garis lurus tersebut. Selanjutnya, di sini ketika punya sebuah soal atau masalah kontekstual yang berhubungan dengan gradien, coba kalian pause videonya, kalian cermati dan temukan solusinya. Nanti akan kita bahas bersama. Untuk masalah ini, kita bisa mensketsakan tangga dan tempat tidur menjadi seperti pada gambar. Kemudian dari soal, diketahui jarak tangga dari kasur yaitu 50 cm. Nah, angka 50 ini bisa kita pandang sebagai nilai delta X-nya. Kemudian dari soal juga diketahui tinggi kasur bagian atas yaitu 120 cm. Angka 120 ini bisa kita pandang sebagai nilai delta Y-nya. Kemudian karena nilai delta X dan delta Y sudah ada, bisa kita masukkan ke persamaan, sehingga bisa diketahui nilai gradiennya yaitu 120 dibagi 50 sama dengan 2,4. Kemudian di soal kita diminta menentukan apakah tangga tersebut aman atau tidak. Karena 2,4 tidak melebihi angka batas kemiringan aman, yang mana batasnya yaitu 2,8, maka tangga tersebut bisa dikatakan aman untuk digunakan. Wah, ternyata tidak terasa ya kita sudah berada di ujung video. Ketika ucapkan selamat karena kamu berhasil memahami konsep gradien dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Nantikan ketika di video pembelajaran selanjutnya. See you!